Pagi ini saya mau bicara tentang makna kematian dan kebangkitan Yesus. Kita baca ya ayatnya dalam Roma pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-5. Roma 6 ayat 5. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat firman Allah ini. 1, 2, dan 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ada kematian, pasti kita mengalami kebangkitan. Kalau kita menjadi satu, menjadi sama dengan kematiannya, ikut persamaan dalam kematiannya, maka kita juga pasti mengalami persamaan dalam kuasa kebangkitan. Jadi kuasa kematian nanti intinya ujungnya begini. Kuasa kematian itu mendahului kuasa kebangkitan. Kalau kita saudara ingin mengalami namanya kuasa kebangkitan menjadi satu realita dalam keseharian kehidupan kita. Maka tidak bisa tidak kita mesti harus mau masuk dalam persamaan kuasa kematian. Apa itu kuasa kematian? Nanti kita belajar, kita lihat itu. Ketika kita bicara tentang kematian kebangkitan, apakah saudara sepakat setuju dengan saya kalau saya katakan bahwa kebangkitan itu bicara tentang pengalaman kemenangan. Saya mengulang sekali lagi, apakah saudara sepakat dengan saya kalau saya berkata kepada saudara pagi ini bahwa ketika kita bicara yang namanya kebangkitan Yesus, itu sebetulnya kita bicara tentang yang namanya pengalaman kemenangan. Tetapi kebalikannya, ketika saya bicara tentang kematian, Yesus mati di salib. Makanya saya pakai kata salib. Ketika kita bicara kematian, ketika kita bicara tentang salib, bukankah itu bicara tentang pengalaman kekalahan? Coba apalagi kalau saudara pernah nonton, saudara pernah melihat sebuah film yang sangat terkenal, yang sutradaranya adalah Mel Gibson. Film itu berjudul The Passion of Christ. Coba Anda lihat. Saya berkali-kali kan ngomong sama saudara dalam masa raya Prapaskah ini. Film The Passion of Christ itu kalau kita ikuti dari awal sampai akhir cerita, sampai kebangkitan Yesus, Anda lihat. Itu film menceritakannya hampir sama dengan ayat-ayat yang dikatakan Alkitab. Terutama tentang penyiksaan, tentang penderitaan Yesus, tentang aniaya yang hebat, yang mengerikan yang dialami oleh Yesus. Itu hampir mirip, hampir sama yang dikatakan ayat-ayat Alkitab. Walaupun sesungguhnya penderitaannya Yesus, cambukannya Yesus, sengsara aniaya Yesus tentu saja jauh lebih hebat di alam Yesus yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi paling tidak film itu kasih gambaran sama kita. Ini loh penderitaannya, hampir mirip-mirip gitu. Walaupun penderitaannya jauh lebih hebat. Nah pertanyaannya begini, apa yang kita lihat, yang Anda lihat ketika Anda melihat film The Passion of Christ? Yang kita lihat begini, ketika Yesus mati disalibkan, terutama itu. Yesus sepertinya kalah total. Yang kita lihat hari itu adalah Yesus mati di kayu salib, Yesus kalah telak. Yesus betul-betul dipermalukan ketika dia mati di atas kayu salib. Hampir telanjang tubuhnya, ditelanjangi, penuh dengan luka. Kalah telak, kalah total, betul-betul dipermalukan. Coba bayangkan kalau pada waktu Yesus diperlakukan seperti itu. Dia ditelanjangi, dikasih mahkota duri, disalib tangannya dengan paku, kakinya juga dipaku, ditombak lambungnya. Yesus tidak bikin apa-apa. Di depan murid-murid, coba kalau Anda jadi murid hari itu apa yang Anda lakukan? Yesus tidak bikin apa-apa. Sepertinya di depan para murid, Yesus kehilangan kuasanya. Seolah-olah Yesus kehilangan kesaktiannya yang mandraguna itu. Yesus cuma diam seperti domba yang keluh, kata kitab Yesaya. Anda bayangkan di saat-saat Yesus dianiaya, mati, disalib, Anda jadi murid Yesus di situ. Apa yang terjadi? Ada berkata apa? Waduh, jagoanku kalah. Itu yang terjadi pada para murid-murid. Tidak heran ketika masa Yesus disalibkan, mati di kayu salib, murid-murid kocar-kacir, kabur mereka, terserak mereka. Karena mereka berpikir pahlawanku kalah.
jagoanku kalah, mati di salib, hilang kesaktian dan segala macam. Makanya apakah saudara sepakat dengan saya ketika saya katakan salib itu sepertinya bicara, saya pakai kata sepertinya. Karena itu kan pandangan dunia kan. Ya, sepertinya salib atau kematian itu sepertinya bicara sebuah pengalaman kekalahan. Makanya sampai yang namanya para murid-murid Yesus kocar-kacir, kabur, ngacir semuanya. Karena mereka merasa Yesus kalah, Yesus hilang kesaktian. Seolah-olah sepertinya salib itu sebuah pengalaman kekalahan. Itu kata dunia, itu pikiran dunia, itu tafsiran cara pandang dunia. Tetapi mari kita lihat apa kata firman Allah tentang salib. Yesus mati di salib, tentang kematian itu. Mari kita lihat 1 Korintus 1 di ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali membaca ayat ini ya. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan apa? 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Paulus jelas berkata di ayat ini, pemberitaan tentang salib. Jadi ketika kita ngomong salib kepada dunia, kita saksikan tentang salib Kristus. Kita beritakan kepada orang dunia yang belum dipanggil, yang belum kenal Tuhan. Selalu perkataan pemberitaan kita tentang salib. Alkitab katakan bagi orang yang belum dipanggil, bagi orang yang belum diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kebodohan, batu sandungan. Tetapi bagi kita yang dipanggil dan diselamatkan, adalah mesti ngerti berita salib, berita kematian Tuhan. Itu kekuatan Allah. Itu powerful power daripada Allah. Jadi jangan terbalik-balik. Itu kan kata dunia. Salib itu kekalahan. Murid-murid cara pandangnya masih dunia. Berpikir manusia, kacamatanya manusia. Makanya ketika Yesus dianiaya mati di kayu salib, mereka pikir jagoanku kalah. Makanya kabur mereka. Tetapi yang benar adalah ini. 1 Korintus 1 ayat 18 katakan, berita salib bagi kita yang sudah diselamatkan. Salib bagi kita adalah kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Itu sumber kekuatan kita. Nanti kalau kita turun ke bawah di ayat yang ke-23 kalau nggak salah. Coba saya lihat sebentar. Tolong multimedia sediakan untuk kita semua. Ya 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Saya baca ya. Saya kasih ayat tambahan sama saudara. Saya gak sempat menulisnya di gambar. Ayat 23 dikatakan begini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini Paulus, Rasul Kristus. Salib bagi dunia kebodohan. Tapi Paulus berkata begini, bagi dia, bagi saya dan saudara. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, tersandung. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Untuk orang yang belum diselamatkan batu sandungan. Untuk orang yang belum percaya pada Tuhan itu kebodohan salib. Tapi Paulus katakan tetapi yang kami beritakan selalu adalah Yesus yang tersalib. Kemarin minggu saya katakan Paulus kemana-mana dia gak punya berita yang lain. Pokok berita Paulus ketika dia mengajar menasihati umat Tuhan. Beritanya selalu itu-itu saja. Beritanya tentang salib Kristus. Dia bertanya kepada jemaat di Korintus, adakah salib dalam hidupmu? Dia gak tanya soal harta, dia gak tanya soal aset tanahmu sekarang berapa luasnya, uangmu deposito berapa. Bukan itu yang ditanya. Bagaimana kabar istri, suami, anakmu, bagaimana kabar bisnismu. Itu mungkin pertanyaan kedua, ketiga, kelima dan seterusnya. Tapi selalu yang terutama, yang nomor satu Paulus tanyakan, adakah Kristus dalam hidupmu? Kristus yang tersalib. Adakah Kristus yang tersalib dalam rumah tanggamu? Adakah Kristus yang tersalib dalam usahamu? Selalu yang berita utama adalah berita Yesus yang tersalib. Kenapa? Karena bagi Paulus salib Kristus di mana Yesus mati itu sumber kekuatan. Paulus mengalami kuasa kebangkitan karena dia mengalami kuasa kematian salib itu. Kalau kita turun di ayat 24 coba saya baca. Ayo sama-sama kita membacanya.
1 Korintus 1 di ayat 24, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tambah lagi di sini bahwa Kristus yang tersalib itu, kata Paulus, bagi yang terpanggil yang sudah diselamatkan, mau orang Yahudi, mau bukan orang Yahudi, pokoknya terpanggil diselamatkan. Berita tentang Kristus yang tersalib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Katakan haleluya. Ada kata hikmat Allah. Makanya gak heran ya, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus karena melalui proses kuasa kematian salib itu. Selalu salib yang diberitakan. Ada salib dalam diri kekristenan ya saudara ya. Mau menyangkal pikul salib. Selalu ada kekuatan Allah bekerja dalam dirinya. Selalu ada kebangkitan kuasa Tuhan. Dan ada hikmat Allah menyertai dia. Tidak ada kata jalan buntu. Selalu ada hikmat Allah turun. Teng, hikmatnya turun. Hikmat Allah itu ajaib. Hikmat Allah itu luar biasa. Saat kita tidak nemukan jalan, tidak nemukan cara, turun itu hikmat sorga. Wah, itu dahsyat. Yang kita nggak mampu jadi mampu. Nanti kita terpesona. Lah kok bisa? Tidak pernah kerja di bidang itu, tapi Anda bisa unggul di atas yang lain. Padahal itu bukan bidang saudara. Atau sebutlah begini, satu bidang pekerjaan yang baru. Tapi Anda bisa yang terkemudian jadi terdahulu menyusul. Jangan sombong dulu. Yang hebat bukan saudara. Yang hebat sebab hikmat Allah turun sama saudara. Dari mana hikmat Allah? Kuasa salib Kristus. Kuasa kematian Kristus. Makanya ketika kita bicara tentang kematian kebangkitan atau kebangkitan atau kematian Kristus. Kita ingat satu peristiwa tentang Petrus. Karena seringkali ketika kita bicara tentang kematian, banyak orang gak suka. Selalu berita salib, berita kematian, itu kebodohan. Batu sandungan, Petrus tersandung. Anda lihat dalam cerita Matius pasal 16. Ayat 21 sampai 24 dalam ayat ini. Atau saya baca deh ayatnya biar jelas. Walaupun saya tahu ayat ini sering kita baca. Tapi saya ulang pembacaannya, dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Dan dikatakan menanggung banyak penderitaan. Bukan cuman penderitaan, tapi Yesus bilang banyak penderitaan yang dia alami di Yerusalem. Apalagi dikatakan dari pihak tua-tua, ya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dikatakan apa? Dibunuh. Mati dibunuh. Tetapi bukan cuma dibunuh akhirnya. Endingnya bukan cuma dibunuh. Ada kalimat ini. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saya baca terus. Jadi dia beritakan itu kepada murid-muridnya. Tentang kematiannya, penderitanya sampai dibunuh dan kebangkitannya kepada para murid. Tapi kita lihat reaksinya Petrus dengan cara pikirnya dia. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Anda lihat, langsung Yesus tegur Petrus, dikonfrontasi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau, ini penting kalimatnya, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sama-sama kita membaca deh di ayat 24, 2 dan 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya keras, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ditegur keras, kamu batu sandungan. Karena kamu cuma memikirkan yang dipikirkan manusia, cuma pikiranmu tok saja Petrus. Pikiran yang egois pikiranmu. Kamu tidak memikirkan kehendak Allah, rencana abadi Allah. Makanya enyahlah engkau iblis. Dikonfrontasi, bukan Petrusnya, cara berpikirnya. Ya, engkau batu sandungan bagiku. Berkali-kali dalam berita Prapaskah selalu saya katakan, hari ini pun saya nggak bosan ngomong sama saudara. Sebab saya mengasihi saudara. Saya tidak ingin satupun di antara saudara tersandung kekristenanmu dan jatuh kamu.
Kenapa tersandung? Karena jalani iman Kristen, cara berpikir kita, cara berpikir manusiawi. Bukan berpikir firman, bukan berpikirnya Yesus, berpikirnya Allah. Tersandung kita. Lihat perkataan Petrus tersandungnya di sini. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ingat ya, di ayat ini berulang kali saya katakan, nanti kalau Anda baca dalam Matius 16, dalam pasal yang sama, ayat 15-16, itu Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapa aku? Lalu Petrus katakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi Petrus, Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya dia berkata, menderita, ditangkap, mati. Gak mungkin, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi pandangan Petrus, ya Yesus itu track recordnya gak mungkin dikalahkan. Gak mungkin orang bisa tangkap Yesus. Karena realitanya di depan mata Petrus dan para murid, Yesus berjalan di atas air. Ada tahu cerita itu kan? Di depan mata Petrus dan murid-murid, Lazarus yang sudah mati busuk 4 hari tubuhnya. Yesus cuma berkata satu kalimat, hai Lazarus keluar. Lazarus bangkit dan hidup. Di depan Petrus, itu orang yang digadara kerasukan legion, hampir 2000 setan lebih. Yesus gak ngomong apa-apa. Tahu-tahu orang kerasukan setan 2000 setan itu langsung sujud menyembah pada Yesus. Langsung takluk tunduk. Itu Petrus lihat. Track recordnya Yesus gak mungkin ditangkap. Apalagi dibunuh. Gak mungkin menderita. Anak Allah kok. Nah saya mau kasih tahu. Ketika cara berpikirmu kayak begini. Yang namanya anak-anak Allah yang percaya sama Tuhan itu manis, indah, menyenangkan. Yuk kayak dibungkus gulali permen kekristenan. Makanya di ayat 24 langsung Yesus tegur, Petrus barang siapa hendak mengikut aku. Apa kata Yesus? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu kata daripada Yesus. Kalau kamu mau ikut aku jadi muridku, harus siap menyangkal diri. Yesus ingin counter, ikut aku itu gak manis loh Petrus. Dari awal Tuhan ngomong, makanya saudara lihat gambar ini berikutnya. Anda mesti menangkap pada bagian ini. Kalau saudara ingin mengalami kuasa kebangkitan, ini yang terjadi. Bahwa ternyata pengalaman salib, karena 24 kamu gitu kan. Mesti menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan, baru mengalami kuasa kebangkitan. Jadi pengalaman salib itu selalu mendahului kebangkitan. Kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan, tidak ada cara lain. Kita mesti mau masuk dalam pengalaman namanya apa? Salib kematian. Yesus sudah ngomong kok. Jadi jangan diputar-putar cara berpikirnya. Oh kalau ikut Tuhan pasti ngalami kuasa kebangkitan. Kalau gak ngalami salib gak bisa. Ada banyak orang berpikir jadi anak Tuhan itu manis, menyenangkan. Semuanya jadi mudah. Wow semuanya menyenangkan, langit biru. Jalannya jalan tol bebas hambatan. Siapa yang ngomong? Justru ayat ini berkata pengalaman salib buat kita yang ikut Tuhan itu selalu mendahului kuasa kebangkitan. Coba kita lihat kembali ayat pembacaan dari awal ya, Roma pasal 6 ayat yang kelima. Ini kan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, diulang lagi kan. Dari Korintus kepada jemaat di Roma. Coba sama-sama kita baca 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Menjadi satu, menjadi sama. Kalau kita menjadi satu, menjadi sama dengan kuasa kematiannya, maka kita menjadi satu pasti sama mengalami kuasa kebangkitan. Saya mau tanya, apakah saudara ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yang mati jadi bangkit dan hidup. Tapi bukan cuma hidup, kebangkitan. Hari Minggu besok dalam ibadah Paskah, saya akan banyak bicara tentang kuasa kebangkitan. Bukan cuma hidup, karena rencana Allah kebangkitan kok. Bukan cuma hidup cuma hidup, kebangkitan. Kalau ingin mengalami kuasa kebangkitan, nah ini kuasa salib kematian itu lebih dulu. Makanya dari awal ikut Tuhan itu seperti itu. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang juga saya pernah sampaikan sama saudara. Seorang hamba Allah bernama C.S. Lewis. Dia pernah berkata begini, Anda simak baik-baik sambil Anda renungkan. Jika Anda ingin sebuah agama yang membuat Anda merasa sangat nyaman, saya pasti tidak merekomendasikan agama Kristen. Dengan kata lain, hamba Allah yang luar biasa yang bernama C.S. Lewis berkata kepada kita,
Kalau kita mau pilih agama, ya ikut siapa kita di situ, ya lalu kita ingin nyaman, jangan ikut Kristen. Karena C.S. Lewis katakan agama Kristen bukan agama yang nyaman. Jauh dari kenyamanan. Karena memang dari awal Matius 16 tadi barusan kita baca, di ayat 24, Anda perhatikan gambar ini, Yesus sudah ngomong kok. Saya baca ulang ya, supaya nancep di pikiran kita, perenungan kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikan, setiap orang yang mau mengikut aku, saya kasih garis merah. Saya mau tanya, sudah mau ikut Yesus? Kalau kita mau ikut Yesus, ikut aku kata Tuhan, iya dikatakan harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru kemudian apa? Dan mengikut aku. Yesus berkata, Yesus itu panggil kita untuk jadi pengikutnya. Bukan cuma jadi Kristen, jadi pengikut. Ternyata jadi pengikutnya Yesus tidak mudah, tidak gampang. Mau ikut Yesus, mau jadi Kristen, bukan sekedar Kristen, ikut Yesus. Panggilan Tuhan buat kita adalah jadi pengikutnya Yesus, ikut Yesus. Dan ikut Yesus ayat ini berkata tidak mudah, gak murah, gak sembarangan. Harus siap kita apa? Harus siap salib. Harus siap menyangkal diri. Menyangkal diri gak enak, pikul salib setiap hari. Itu juga gak enak. Siapa bilang enak jadi agama Kristen ikut Yesus? Karena Kristen itu harus ikut Yesus. Kalau saudara cuman jadi, kalau kalau saudara punya gadget, saudara ya, pasti Anda gak asing dengan gambar-gambar simbol ini. Follow me, itu gambarnya Twitter itu. Ada F, itu Facebook, akun Facebook. Ini yang ketiga, akun Instagram, ada followers. Selalu kalau kita buka Facebook atau Twitter itu ada followersnya. Nah, untuk menjadi followers pengikut seseorang yang terkenal, ternama itu gampang kan. Anda tinggal klik di gadget saudara, Anda jadi pengikutnya dia. Untuk menjadi pengikut seseorang gampang, tokoh siapa, klik Anda jadi pengikutnya. Langsung terhubung akses sama dia yang kita ikuti, sehingga Anda hampir-hampir tahu kegiatan orang yang Anda ikuti. Hari ini dia posting sedang di Surabaya, dia posting lagi di Jakarta, oh lagi jalan-jalan beli ini, oh dia sedang ini. Anda bisa tahu karena Anda mengikuti followernya dia. Apa yang dia buat, bahkan statement-statement yang dia katakan di Twitternya, di Facebooknya, di Instagramnya. Setiap perkataan-perkataannya Anda bisa tahu, oh ini dia ngomong begini. Dari mana Anda tahu? Ada followersnya, pengikutnya. Menjadi pengikut seseorang itu gampang, mudah, tinggal klik langsung terhubung aksesnya. Tetapi untuk kita menjadi pengikut Yesus gak gampang. Yesus berkata begini, ikutlah aku. Apa konsekuensi kalau kita menolak ajakan Yesus? Jadi dengar baik, Yesus memanggil kita cuma satu, ikut aku. Mau ikut atau tidak? Dan kalau kita ikut, kita udah tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Harus menyangkal diri, pikul salib. Nah pertanyaannya, apa konsekuensi akibat kalau kita menolak ajakan Tuhan? Tidak mau ikut dia. Apa sih yang terjadi pada kita? Ya sudahlah, kita ikut-ikutan aja dah gitu. Kayak bebek gitu. Tapi nggak ikut sungguhan. Gak ikut sungguhan dalam arti apa? Gak mau menyangkal diri, gak mau pikul salib, tidak mau menjadi satu sama dengan kuasa kematiannya. Tahukah apa yang terjadi pada kita? Saya kasih tahu yang terjadi ini. Ketika kita menolak ajakan Yesus, gak mau ikut dia, itu membuat kita tidak kemana-mana hidup kita. Hidup kita akan stagnasi dan tidak berubah keadaan kita. Sama gitu, makanya banyak orang Kristen menjenuhkan. Kenapa menjenuhkan? Kok hidupnya gini-gini aja Pak Pendeta? Jangan-jangan kuasa kebangkitannya yang tiada tara itu, kuasa kebangkitannya yang tak terbatas itu, yang Alkitab katakan kuasanya tiada yang mustahil bagi dia. Anda gak alami. Kuasa kebangkitannya tidak hidup dalam dirimu. Sehingga hampir-hampir kau gak ngalami pertolongan Tuhan. Hidupmu gitu-gitu aja, cuman stagnasi, buntu terus. Gak ada jalan kemenangan, gak ada uluran tangan Tuhan, gak ada jawaban doa. Pada capek saudara jadi Kristen, tapi gak ada pertolongan. Apa ada pegel saudara ikut Tuhan, gak ada jawaban doa dari Tuhan. Itu artinya saudara tidak mengalami kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Yesus. Kenapa? Anda menolak jadi pengikutnya. Tahu arti pengikut Yesus?
siap menyangkal diri, memikul salib, menyangkal kedagingan kita, menyangkal dosa-dosa kita, menyalibkan, memakukannya di kayu salib. Cuman itu jalannya, saudara. Saudara lihat, menjadi Kristen itu gampang dan murah. Kristen KTP, agama Kristen gampang kan? Agamanya apa Pak? Kristen, mudah. Anda setiap minggu ke gereja, Kristen tuh. Tetapi kita bandingkan untuk menjadi pengikut Yesus, itu mahal. Jadi Kristen murah, gampang, tinggal ngomong, ditulis. Tetapi menjadi pengikut Yesus yang sejati, itu dia mahal. Lukas 9:23, saya ulang lagi di pembacaan. Sama-sama kita baca, biar nancep dan mengingat dalam hidup kita. 2, 3, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, keras, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ada syarat, mahal syaratnya, keras syaratnya. Kamu mau ikut aku, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuhan? Kamu harus siap menyangkal diri. Mau menyangkal diri? Mau Tuhan. Mau pikul salib? Mau Tuhan. Boleh kamu ikut aku. Kalau kita berkata dari awal menolak, gak mau menyangkal diri, ya kita gak layak. Tidak memasuki persyaratannya Tuhan. Gak mau menyangkal diri kok. Saudara hidup semau-maunya, sesuka-sukanya, sesenang-senangnya saudara. Cara dunia saudara pakai, cara kedagingan saudara pakai. Gak bisa jadi pengikut Yesus. Ya. Dan cara hidup yang tidak sesuai firman. Nah ini penting saudara ya. Lihat gambar berikutnya. Cara hidup yang tidak sesuai firman. Next coba. Cara hidup yang tidak sesuai dengan firman. Cara hidup yang tidak benar dan mau menyangkal diri pikul salib. Itu membuat kuasa kebangkitan tidak mengalir. Makanya berulang-ulang saya katakan kuasa kematian, kuasa salib itu mendahului kuasa kebangkitan. Kalau kita bisa menjadi satu sama dengan kematiannya, mau pikul salib, ya kuasa kebangkitan pasti kita alami. Pengalaman salib itu mendahului kebangkitan. Jadi gak ada cara lain. Ternyata cara hidup yang salah, cara hidup yang gak berkenan, cara hidup yang gak mau pikul salib, menyangkal diri, menyangkal hawa nafsu, mematikan perkara daging, mematikan dosa-dosa kehidupan lama. Itu membuat kuasa kebangkitan shortcut, berhenti. Seperti apa ya? Seperti terbendung, ada sumbatan. Sumbatannya mesti diambil, sumbatannya mesti dicabut. Supaya apa? Kuasa kebangkitan mengalir. Ini penghalang yang membuat kita dalam kekristenan kita tidak progres. Ini membuat kekristenan kita stagnasi, gitu-gitu saja. Gak pernah lebih baik. Jawaban doa gak ada. Pertolongan Tuhan gak ngalami. Orang lain ngalami. Orang lain ditolong sama Tuhan. Orang lain dipulihkan sama Tuhan. Itu kuasa kebangkitan loh. Coba saya terangkan sederhana. Anda lihat gambar ini. Yesus meneduhkan gelombang di Danau Galilea. Angin tofan dibikin tenang. Diam, tenanglah. Gelombang yang besar langsung tenang. Angin besar, tenang. Emangnya dia pakai kuasa apa itu? Kuasa kebangkitan. Itu kuasa kebangkitan dalam diri Yesus. Yang membuat gelombang besar, angin tofan yang kencang menjadi tenang, berkemenangan. Lihat gambar ini lagi. Yosua, manusia perjanjian lama. Dia berkata kepada matahari, hai matahari, berhenti kamu di atas Gibeon. Dan engkau bulan, berhenti di atas lembah Ayalon. Dan sejarah mencatat, itu matahari dan bulan, itu jalannya pelan-pelan. Hampir 24 jam, siang terus sampai mereka bisa kalahkan Amalek. Pakai kuasa apa? Seorang manusia model Yosua. Perjanjian lama, itu kuasa Tuhan. Kuasa Allah, kuasa Tuhan, kuasa Allah, itu namanya kuasa kebangkitan. Itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitannya mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Maut pun gak bisa menahan tubuhnya. Kuburan gak bisa menahan tubuhnya. Maut dikalahkan, Yesus menang. Itu kuasa kebangkitan. Tubuh yang mati bisa bangkit. Itu kuasa kebangkitan yang ada dalam tubuhnya Yesus. Itu pun bekerja dalam Yosua. Saudara, coba Anda lihat gambar ini lagi berikutnya. Tentang kapak yang tenggelam. Mereka lapor sama Elisa. Kapak pinjaman Tuhan Elisa.
Elisa ambil sepotong kayu, dilempar, kapak besi yang tenggelam itu bisa mengapung kembali. Ada berkata apa? Oh, itu kuasa Tuhan. Itu kuasa Tuhan memang, saudara ya. Tapi namanya saya beri nama kuasa Tuhan, itu bicara kuasa kebangkitannya. Membangkitkan yang di bawah bisa kembali ke atas. Ada yang bangkrut hari ini. Percayalah, rencana Allah bukan kebangkrutan buat saudara. Tapi saya bangkrut pendeta. Tetapi rencana Allah bukan bangkrut buat kamu. Rencana Allah dipulihkan. Rencana Allah buat saudara diberkati. Kuasa kebangkitan Kristus yang membuat engkau di bawah bangkrut itu bisa naik kembali ke atas. Nah, maksud saya bila Paskah ini bukan sekedar kita merayakan, tapi alami kuasa kebangkitan diikuti dengan perubahan hidup. Tinggalkanlah kehidupan yang lama. Ya, salibkan kehidupan yang lama, sangkal diri kehidupan yang lama. Sebab untuk kita ikut Yesus memang harus pikul salib, menyangkal diri. Apa yang kita mesti salibkan dan sangkal diri? Kehidupan lama kita, dosa-dosa kita, cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak benar, yang penuh dosa. Itu membuat kuasa kebangkitan shortcut terhambat. Nah, penyumbat hambatan mesti diambil. Aku mau ikut Engkau Tuhan. Setiap orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Yesus, mau menyangkal diri, pikul salib, ikut kata Tuhan, taat pada perintah Tuhan, setia pada perintah Tuhan. Saya beritahu sama saudara, kuasa kebangkitan Paskah itu akan bekerja dalam hidupmu. Dan menghidupi kehidupanmu, terpelihara, terus bergerak. Saya percaya kalau kuasa kebangkitan yang Tuhan taruh dalam diri kita, itu teraktivasi, itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesukaran, tetapi kuasa kebangkitan itu memberikan kemenangan. Kalau ada jalannya buntu, ingat Musa dan Israel di Laut Teberau, itu buntu, mundur gak bisa, kanan kiri gak bisa, maju ada Laut Teberau, seperti gak ada jalan. Tapi Tuhan kasih jalan buat mereka, terbelah itu laut, terbelah jadi dua. Mereka berjalan di tanah yang kering. Menurut Anda itu kuasa apa? Kuasa Tuhan, itu kuasa kebangkitan. Jadi kalau Anda menerima jalan keluar, itu pekerjaan kuasa kebangkitan. Doa saya pagi ini dalam Prapaskah atau Paskah yang kita peringati besok, ini bukan sekedar perayaan. Kita mengikuti Paskah ini dengan perubahan kehidupan kita. Tinggalkan kehidupan yang lama. Aku mau ikut Engkau Tuhan sungguh-sungguh. Aku siap menyangkal diri, pikul salib. Maka yang terjadi begini, jaminannya begini. Kuasa kebangkitan itu akan hidup, bekerja dalam hidupmu. Segala tantangan Tuhan pasti berikan kemenangan.